وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruqyah dimanapun antum dan antuna berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, dan Allah jaga kita dimanapun kita berada dari gangguan jin dan syaitan yang akan selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanamkan keimanan dan keislaman kita, dan Allah hadirkan hidayah di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian semua tentang bagaimana cara kita mengetahui di dalam tubuh kita ini ada jinnya atau tidak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan tentunya bermanfaat bagi umat. Ini saya akan membagi ciri-ciri gangguan jin itu dalam dua bagian agar kita mudah dalam memahami dan mengingatnya. Yang pertama, ciri-ciri gangguan jin pada saat kita tidur, ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri gangguan jin pada saat kita sadar atau terbangun. Nah, yang pertama, apa saja ciri-ciri gangguan jin pada saat kita tidur? Ya. Biasanya pada saat kita tidur, yang sering kali kita alami itu adalah mimpi buruk. Nah, apa saja mimpi buruk ini? Yang pertama, sering berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal, baik itu orang tua kita, baik itu saudara kita, baik itu teman kita. Nah, dan mereka hadir di dalam mimpi kita. Ini bagian dari ciri-ciri gangguan jin. Nah, yang kedua, sering didatangi oleh binatang-binatang buas, ya, ataupun sering dikejar ataupun digigit binatang-binatang buas seperti ular, harimau, singa, beruang, monyet, buaya, dan lain semacamnya. Nah, ini termasuk ciri-ciri gangguan jin pada saat tidur, yaitu sering mimpi-mimpi binatang-binatang buas. Lalu pada saat tidur dia sering terbangun di tengah malam, sering kaget ataupun terkejut di tengah malam. Yang kemudian lagi sering merasakan ketindihan. Jadi ketindihan ini tubuh kita itu kaku, ya, seolah-olah antara sadar dan tidak sadar tubuh kita itu terhimpit. Nah, biasanya kita seringkali mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam hati seperti Allahu Akbar, Subhanallah, ataupun ayat kursi, Al-Fatihah, An-Nas. Nah, ketika itu tubuh kita seperti terlepas dari sebuah genggaman. Lalu pada saat tidur gigi kita sering berbunyi-bunyi, ya, antara gigi geraham kita itu sering berbunyi-bunyi. Lalu apalagi sering pada saat tidur dia mengaum, ya, seperti auman harimau. Nah, ini bagian dari ciri-ciri gangguan jin. Kemudian yang kedua, ciri gangguan jin pada saat kita sadar. Nah, ini nanti saya akan bagi lagi menjadi 3 bagian. Pertama, gangguan terhadap pikiran. Kemudian yang kedua, gangguan terhadap perasaan. Yang ketiga, gangguan terhadap fisik. Nah, yang pertama, gangguan terhadap pikiran. Pertama, bagian A, itu biasanya seseorang itu sering lupa ataupun linglung. Kemudian yang kedua, pikirannya sering kacau dan pecah konsentrasi. Kemudian ada bisikan jahat yang membahayakan. Kemudian ada bisikan-bisikan yang buruk terhadap agama. Nah, ini bagian dari gangguan jin dalam keadaan sadar, ya, dan itu lebih kepada pikiran. Kedua, gangguan terhadap perasaan. Nah, ini seringkali dirasakan dan dialami oleh kita manusia, tapi seringkali kita tidak paham dengan hal ini. Nah, yang pertama yaitu merasa benci terhadap pasangan kita, ya, tanpa ada masalah dan lain semacamnya, tiba-tiba ada rasa benci terhadap pasangan kita, baik itu kepada suami
ataupun kepada istri. Kemudian timbul rasa was-was di hati kita, gelisah, ya, emosional tidak stabil. Kemudian timbul rasa curiga berlebihan kepada orang lain, ya, kepada diri kita sendiri, bahkan kepada Allah. Kemudian takut secara berlebihan sehingga tidak mau berkumpul, tidak mau berjamaah. Kemudian timbul rasa malas di hati untuk melakukan ibadah, ya, terdorong hatinya untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian ya timbul rasa di hatinya itu seperti ada yang menemani, ya, seperti ada yang mengikuti atau seperti ada yang mengintainya dari jauh. Kemudian timbul rasa di hatinya ini, ya, suka dengan sesama jenis. Ya, ini bagian dari gangguan terhadap perasaan, ya, ataupun jiwa. Yang ketiga, gangguan terhadap fisik. Banyak sekali gangguan terhadap fisik yang diberikan oleh jin tersebut kepada manusia. Nah, apa saja ciri-ciri gangguan jin terhadap fisik kita? Pertama, sering sakit kepala, ya, seperti dipukul, ditusuk, diiris, ya. Tapi ketika dicek ke dokter, di scan, semuanya baik, tapi dia masih merasakan sakit. Kedua, dia merasakan panas di tubuh-tubuh ataupun organ tubuh tertentu, baik itu dada, kepala, ya, tangan, tengkuk, punggung, dimanapun, ya, yang sering dia rasakan panas di tubuhnya. Kemudian sering melihat penampakan-penampakan aneh, baik itu secara sekilas ataupun secara jelas, ataupun orang mengatakan indigo. Nah, perlu diketahui bahwa indigo ini bagian dari gangguan jin, ya, khususnya berada di mata orang tersebut, sehingga dia bisa melihat hal-hal gaib karena bantuan jin tersebut. Nah, selanjutnya timbul benjolan-benjolan, ya, secara tiba-tiba ataupun bintik-bintik secara tiba-tiba, tidak tahu apa penyebabnya. Nah, jadi inilah bagian dari ciri-ciri gangguan jin yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui ternyata di dalam tubuh kita ada gangguan jin, apa yang mesti kita lakukan? Nah, langkah pertama yang mesti kita lakukan adalah perbanyak istighfar kepada Allah. Kedua, dekatkan diri kepada Allah, tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Yang ketiga, lakukan ruqyah mandiri. Nah, bagi kalian semua yang belum tahu tata cara ruqyah mandiri, akan saya buat di video selanjutnya tata cara ruqyah mandiri. Nah, setelah itu ketika ruqyah mandiri sudah dilakukan tapi tidak ada perubahan, silakan Anda mencari peruqyah terdekat untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut. Oke, sekian video saya kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan dan bisa menilai apakah kalian ada ciri-ciri tersebut atau tidak. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian paham dan semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.